Perkenalkan, saya Yoel Febriante Wijaya. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul prasangka sosial. Prasangka sosial itu bukan hal yang asing ya yang kita dengar, tapi kita sering mengalaminya. Secara umum atau secara definisi, prasangka adalah sebuah anggapan atau pendapat yang kurang menyenangkan atau penilaian negatif yang tidak rasional, yang ditunjukkan pada individu kepada individu atau individu kepada kelompok atau sebaliknya. Prasangka mulanya hanya merupakan sebuah sikap-sikap atau rasa penilaian, tapi cenderung negatif, lama-kelamaan memunculkan tindakan yang menghambat, merugikan, bahkan mengancam kehidupan pribadi atau golongan. Contohnya sederhana ya, misalnya kita ibaratkan ada 3 orang, A, B, dan C. Nah, A dan B mengajak temannya makan. A menraktir si B. Namun, si C menganggap atau berprasangka si A itu melakukan hal seperti itu untuk mengambil hati si B atau ibaratnya pencitraan. Nah, itu adalah sebuah prasangka sosial yang cenderung negatif. Oke, lanjut. Mengapa prasangka itu ada? Yang pertama, untuk meningkatkan citra diri dengan memandang rendah kelompok lain. Memang ini terkesannya secara negatif ya, tapi kita lihat. Misalnya, pada saat ujian, teman mendapatkan nilai A. Kita berprasangka kalau teman melakukan kecurangan atau secara tidak langsung mencontek atau ibaratnya dekat dengan guru atau dosennya, menjadikan nilainya itu naik atau mendapatkan predikat yang baik. Lalu lebih baik saya dengan nilai B, tapi karena usaha sendiri. Nah, ini adalah sebuah prasangka yang kurang baik, tapi sering kita temui. Misalnya teman saya dapatnya nilainya baik, mungkin dia dekat dengan dosen atau mungkin dia mencontek. Nah, itu adalah sebuah prasangka. Lebih baik saya mendapat nilai B tapi dengan usaha saya sendiri. Ini sebuah upaya untuk menaikkan citra diri. Saya lebih pede nih walaupun nilai saya B, walaupun nilai saya lebih rendah daripada dia yang mencontek. Seperti itu. Lalu di sini ada yang kedua, menghemat usaha kognitif. Melakukan proses berpikir lebih cepat melalui proses heuristik dan keyakinan sebelumnya dengan stereotip. Misalnya, meyakini bahwa orang Makassar kasar dan keras. Maka saat bertemu dengan orang Makassar, keyakinan itu akan digunakan untuk memberikan respon. Ini berprasangka. Prasangka berkaitan dengan stereotip ya. Misalnya kita mengetahui, mohon maaf, contohnya orang Batak. Orang Batak memang nada-nadanya tinggi, beda dengan orang Sunda ataupun orang Jawa. Nah, kita berprasangka bahwa dia orang dari suku Batak, maka pasti nadanya keras, orangnya kasar. Berbeda dengan orang Sunda atau orang Jawa yang mempunyai nada yang lebih halus, lebih sopan, berarti dia orangnya lemah lembut. Itu adalah contoh lain dari prasangka. Tadi kita bahas tentang stereotip ya. Prasangka dan stereotip itu sebenarnya menurut saya adalah suatu hal yang berbeda. Karena apa? Prasangka itu timbul daripada kecenderungan orang yang berpikir bahwa kita belum melihat sebuah kejadian namun sudah memperkirakan itu terjadi. Berbeda dengan stereotip. Stereotip itu misalnya gini. Kita sudah melihat kejadian dan beranggapan kejadian tersebutnya akan berlangsung kembali. Kita buat contohnya ya. Contohnya gini, prasangka akan timbul seperti yang saya contohkan tadi. Si A, si B, dan si C. Si A, si B mengajak makan. Lalu si C beranggapan atau berprasangka bahwa si A itu sedang membujuk atau pencitraan kepada si B. Itu adalah sebuah contoh prasangka. Nah, stereotip misalnya gini. Kita melihat segerombolan orang dengan menggunakan baju hitam, rambut yang dicukur berantakan dan dibuat ke atas gitu seperti anak pang, ibaratnya. Mohon maaf, kita bicarakan anak pang. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita sering menemui segerombolan pemuda yang disebut anak pang itu anarkis, diskriminatif, merugikan orang lain. Nah, itu akan membuat sebuah stereotip atau pandangan kita atau gambaran kita terhadap anak-anak yang segerombolan itu, anak-anak pang lah ibaratnya seperti itu. Nah, prasangka dan stereotip ini sebenarnya sedikit berbeda, namun sering diibaratkan sebagai yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu menurut saya itu adalah yang berbeda. Lalu di sini ada jenis-jenis prasangka, ada prasangka agama,
prasangka kelas sosial, prasangka berdasarkan kelamin, prasangka politis, prasangka terhadap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, lalu prasangka gender, prasangka etnik. Namun pada umumnya prasangka itu ada karena perbedaan etnis. Itu yang saya baca. Oke, di sini ada mengatasi atau cara mengatasi prasangka menurut Baron ya. Yang pertama, memutuskan siklus prasangka. Oke, misalnya saya mempunyai prasangka buruk terhadap si A. Oke, nggak usah dipikirin, kita berpikir positif aja. Lalu yang kedua, berinteraksi langsung dengan kelompok berbeda. Nah, seringkali kita beranggapan atau monolog, jarang kita melakukan dialog. Jadi di sini dengan cara bertukar pikiran atau melakukan interaksi dengan kelompok yang berbeda, kita akan membuka pikiran kita. Yang ketiga, kategorisasi ulang batas antara kita dan mereka. Oke, kategorisasi ini akan merubah kata kita dan mereka. Misalnya, saya dari suku Sunda dan si B dari suku Jawa. Oke, saya ya saya, dia ya dia. Nah, jangan ada antara batasan seperti itu. Hilangkan kategori itu. Kita kategorikan ulang batasan antara saya dan dia atau kita dan mereka, lebih tepatnya menjadi kami. Itu akan mengurangi prasangka yang ada. Baik, materi selanjutnya saya akan membawakan materi yang berjudul interaksi sosial. Di sini secara pengertian atau secara umum, pengertian dari interaksi sosial adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Jika tidak ada interaksi sosial, maka di dunia ini mungkin tidak ada kehidupan yang bersama. Selain itu, proses sosial merupakan interaksi timbal balik atau disebut dengan hubungan yang saling mempengaruhi antar manusia, yang dengan lainnya disebut hubungan yang berlangsung seumur hidup di masyarakat. Oke, interaksi sosial secara singkatnya seperti ini. Kita ibaratkan sebagai dua orang kembali, si A dan si B. Si A bicara dengan si B. Si B menanggapi pembicaraan dengan si A. Nah, terjadi sebuah interaksi atau hubungan komunikasi. Nah, itu disebut interaksi sosial. Nah, interaksi ini terjadi apabila ada respon atau reaksi dari lawan bicaranya. Berbeda halnya dengan misalnya saya bicara dengan B, tapi B tidak menanggapi apapun dan tidak kenal siapa saya. Nah, di situ tidak terjadi suatu interaksi sosial seperti itu. Oke, contoh lainnya misalnya kita sering lihat atau menemui pasangan suami istri, pasangan yang sedang berpacaran, teman yang sedang bermain, adik kakak mungkin seperti itu adalah interaksi sosial yang sering kita temui. Itu bisa jadikan sebagai contoh ya. Oke, di sini menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ciri-cirinya apa? Di sini ada yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jadi di sini kita bukan monolog ya. Dalam artian seperti ini, kita harus ada lawan bicara lebih dari satu orang, itu disebut interaksi. Jika sendiri itu komunikasi interpersonal. Lalu komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbol di sini bisa verbal maupun non-verbal. Seperti itu. Lalu ada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya kita bicara dengan si B, otomatis kita ada sebuah topik yang dibicarakan, sebuah perbincangan, sebuah yang ingin disampaikan kepada orang lain. Seperti itu. Baik, di sini sebagai catatan, tidak semua tindakan dapat dikategorikan sebagai interaksi. Dalam interaksi harus ada orientasi timbal balik dari pihak-pihak yang bersangkutan, entah itu timbal balik atau feedback dalam bentuk cinta ataupun benci, melukai atau menolong, kesetiaan ataupun pengkhianatan. Jadi secara garis besar di sini dapat kita simpulkan
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia, atau lebih tepatnya individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok, maupun itu secara positif atau negatif. Positif dalam bentuk cinta, kasih sayang, rasa tolong menolong, ataupun rasa yang negatif dalam bentuk benci, melukai, ataupun pengkhianatan. Seperti itu dapat dikategorikan sebagai bentuk interaksi sosial. Oke, baik. Saya rasa cukup presentasi dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf, bila ada kata pun saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Ros selaku dosen saya. Kiranya seperti itu. Sekian dan terima kasih.